anak muda yang hidup di tengah-tengah budaya yang telah salah. Misalnya budaya pergaulan laki dengan perempuan atau budaya pacaran ya. Yang mohon maaf namanya pacaran tidak saja merambah kepada anak-anak SMA. Ada pondok pacaran loh ya di pondok. Hati-hati itu. Waduh. Ustadznya kadang macarin muridnya. Lihat. Wah, ini lebih bejat daripada yang bejat itu. Lebih bejat daripada yang bejat. Sudah kita jelaskan ya hakikat pacaran itu seperti apa? Ya. Dari mana tinjauan keharamannya itu seperti apa? Ringkas saja barangkali, sebab kadang-kadang kalau hanya dibaca begitu, orang yang tidak merenung tidak terima kalau dikatakan pacaran itu haram. Jujur ini, yang pernah pacaran dan semoga Allah mengampuni. Yang sudah berpacaran kira-kira pernah tidak bayangkan pacarnya itu? Ngelamunkan pacarnya, ngangen-ngangen, atau bahkan mungkin tidak terlintas di saat bangkit syahwatnya, atau mencium atau melakukan dengan pacarnya, atau di saat pacaran itu enggak. Apa yang terjadi? Apakah lupa bahwasanya dalam Al-Qur'an ini dijelaskan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukmin untuk menutup matanya. Walil mu'minati yaghuddna min absarihim. Kepada kaum wanita untuk menutup matanya. Maksudnya menutup mata jangan jelalatan. Artinya apa? Bukan urusan mata ini, bukan. Setelah mata, dari mata turun ke hati ini. Mata melihat, setelah itu lihat kebayang-bayang. Oh bibirnya, oh hidungnya, oh. Di saat tidur berandai-andai, kalau aku tidur bisa dengan dia, bagaimana dia? Itu gara-gara mata. Ngelihat saja ini sudah dilarang yang sekiranya membangkitkan syahwat. Kira-kira ada enggak orang pacaran tidak syahwat? Pacaran sama batu tuh. Hah? Lah kok ada ustadz marah-marah, ada orang jadi pacaran yang enggak syahwat, yang enggak bener. Pacaran enggak kebayang-bayang. Boleh pacaran enggak kebayang-bayang, maksudnya jatuh cinta. Jika ada seorang laki-laki jatuh cinta dengan seorang perempuan dan dia adalah ahli surga, di saat jatuh cinta langsung ditahan. Aku tidak boleh melihatnya. Aku tidak boleh membayangkannya. Aku tidak boleh SMS dengannya. Tapi hatinya semakin parah cintanya. Sampai mati, ngenes masuk surga itu orang. Ayo, boleh kayak gitu? Sekarang apa? SMS, papi, mami. Yang apa? Abah, umi. Yang pondoknya pesantren. Abah, umi. Allah. Jadi kadang-kadang kita perlu menjelaskan dengan ini dulu. Dengan dia mencerna. Jadi jelas pacaran itu ya itu buahnya. Nggak ada pacaran hanya aku senang dia dan setelah itu aku lupa. Nggak ada. Berbeda kalau ada orang ingin menikah, ada kekaguman, mungkin anggap saja jatuh cinta, tapi dia terhormat. Seorang laki-laki jatuh cinta pada seorang wanita karena kagum dengan kebaikan kesolehannya. Lihat, hari ini aku tutup, tidak mau dosa. Aku harus punya target. Dalam sebulan aku harus lamar dia. Jika iya, kalau tidak, akan aku hapus dari bayanganku. Selesai, itu baru hebat. Jadi proses langsung. Nah, selesai ya sudah. Segera ngelihat. Sudah nggak jadi masih pikir khayal-khayal. Wow, seandainya ini. Sampai ada yang bertanya, bolehkah hendak kalau kita membayangkan orang lain? Bahkan ada begitu busuknya matanya. Mata itu, begitu bahayanya mata. Bagaimana jika seorang istri di saat digauli oleh suaminya bayangin laki-laki lain atau bintang film, boleh enggak? Sebelum kita menjawab boleh dan tidak, kalau suaminya tahu pasti ditempeleng itu orang. Kurang ajar kan? Masa digauli oleh suaminya dia membayangkan? Ini kan. Sisi lainnya itu loh sebab dari mata haram itu. Makanya kalau masalah pacaran itu haram sangat jelas. Bukan sesuatu yang ini. Karena apa? Itu wala taqrabu zina. Kalau orang mencintai bukan haram. Karena cinta yang benar itu tentu ada sebab. Seorang santri atau seorang jamaah pukul laki-laki mencintai jamaah perempuan. Karena kesolehannya hanya sebatas itu. Dan setiap mengingatnya dia istighfar. Astagfirullahaladzim, aku akan diajak mengingat untuk dia tidak. Loh, kalau orang menghayal itu bebas, gak ada yang menghalangi. Kalau anda mengintip saja mungkin dicolok sama orang matamu. Tapi kalau menghayal bisa, seandainya dia buka baju, seandainya dia tidur di sampingku, seandainya loh,
habis tuh. Katakan kepada yang pernah pacaran, mana angkat tangan yang sudah pacaran. Ayo, kelamun nggak kira-kira? Semoga Allah mengampuni semuanya dan Allah memberikan kesadaran. Solusinya percepat pernikahan. Kami itu hanya ingin berbicara kepada orang yang kupingnya bolong. Kalau tidak begini kadang-kadang kurang nyambung. Kupingnya bolong. Kalau tidak bolong tuh, iya. Sampai di rumah repot. Khususnya kaum bapak dan ibu. Ibu, bolong-bolong di telinganya. Dibolong dulu telinganya. Permudahlah urusan pernikahan putrimu, wahai ibu dan bapak. Jangan lihat anakmu sebagai anak saja, awas. Yang melihat anak sebagai anak akan zalim kepada anak. Tapi lihatlah anakmu juga sebagai seorang wanita yang butuh laki-laki. Fahami makna ini. Dan lihat anak laki-lakimu itu bukan sebagai anak saja, akan tapi lihatlah dia sebagai seorang pria yang butuh kepada seorang wanita. Khususnya urusan kebutuhan ini tidak mungkin diumbar. Malu untuk menyebutkannya. Gak ada seorang perempuan ngomong, abah aku pengen begini, abah aku pengen begini. Ya gila itu orang. Tidak cukup pakai isyarat, bapak paham, abah saya pengen nikah, ngerti maksudnya butuh itu. Kalau gak butuh ngapain dia mau menikah? Bapak itu yang paham, makanya namanya jadi bapak ya yang benar. Yang paham keinginan anak. Kalau sudah anak pacaran gondang-ganding artinya butuh kepada yang demikian itu. Tanyakan nak. Ini loh kami himbau kepada para orang tua, permudah urusan pernikahan. Ada masalah ngejar karir dan sebagainya, itu bisa bareng-bareng bersama berjalannya waktu itu. Kemudian yang muda nih, solusinya bagaimana anak muda? Anda itu harus jadi orang cerdas. Pernah enggak ada orang pengen, ya bahasa Indonesia itu bingung ya, nyenggek apa tuh, kalau buah itu digolok. Apa? Senggek bahasa mana itu? Udah ada bahasa kamus bahasa sana. Ayo. Nah, pokoknya itulah. Jadi ada pohon yang senggeknya nyampe. Nah, senggek atau terserah apa saja. Tapi kira-kira pernah enggak ada seorang orang pakai pakai penggolok ya? Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang apa? Penggalang. Ya sudah penggalang deh, gitu betul Bu, itu. Ya sudah penggalang. Nah, baru kalau pakai pepatah ketemu. Penggalang, betul penggalang. Anda enggak melihat orang ada menggalang rembulan? Enggak ada. Karena tahu itu adalah mustahil, kan begitu ya? Tolonglah wahai anak muda yang paham. Jadi urusan pasangan itu kamu lihat. Kamu butuh atau tidak dahulu? Kalau tidak butuh, jangan main-main sesuatu yang belum butuh. Kemudian di saat kamu butuh, kamu harus meraih. Kalau engkau menginginkan buah misalnya, ya tidak usah, kalau musim tomat yang paling enak adalah buah tomat, tidak usah nyari buah anggur, nanti gak ketemu. Paham tidak? Jadi Anda butuh, saya butuh buah. Yang penting buah itu benar, sehat untukku. Sekarang kadang-kadang memaksakan jatuh cinta kepada orang yang nggak mungkin dia ambil, lihat. Sehingga pacaran semuanya melarang, kamu pokoknya tidak boleh nikah dengan ini. Wah, pusing, capek. Kalau memang sekiranya calon mertuamu tuh nggak mau, rewel, gara-gara kamu tidak PNS. Cari yang mertua nggak butuh PNS, susah bener. Gak enak bener nih. Bu, mohon maaf Bu, yang suka anaknya pengen PNS ini tanda cinta saya ini. Ya cari mertua yang tidak butuh PNS ya. Selesai. Jadi perlu seperti itu. Jadi jangan Anda susah karena Anda yang tahu dirimu sendiri. Jangan sampai gantungkan dia. Aduh, akhirnya nanti PNS-nya pun jadi gak bener. Wah, saya akan cari duit untuk nyogok, untuk membayar biar jadi PNS. Kenapa? Untuk nikah. Nyogok untuk nikah, sama begitu nanti. Pengen berkah, minta doa ke kiai agar istriku solehah, punya anak soleh. Gak bener dari awalnya. Jadi tolong, jadi yang putri pun demikian. Kalau Anda tidak mungkin dengan si A, karena satu hal, Anda jangan paksakan. Kalau Anda sudah butuh, cari si B, mungkin lebih bagus daripada si A. Memang secara zahir, jadi gitulah. Anda kalau sudah butuh, ayo.
Anda. Permasalahannya ini adalah orang itu mau lebih susah itu kalau dia itu membatasi pilihannya. Mau ke pasar, semua buah di pasar insya Allah buah sehat. Cuman gara-gara dia itu salah, punya prinsip, aku harus beli buah pir. Di pasar nggak ada buah pir, bagaimana? Pusing kan? Tapi kalau Anda, gara-gara buah pir itu Anda tidak dapat buah, pusing di pasar. Tapi kalau enak, yang penting aku dapat buah seger, sehat. Ke pasar gampang atau tidak? Gampang. Orang pacaran ya tadi, pokoknya kalau tidak dengan dia nggak mau, bodoh bener. Dunia itu hanya ada dia tok. Padahal orang banyak, hanya aku dia mau, pokoknya kalau nggak dia aku nggak mau, lebih baik mati. Bodoh. Bodoh bener itu orangnya. Jadi ada. Tolong yang bodoh angkat tangan akan didoain. Yang bodoh angkat tangan. Pinter semuanya. Jadi orang kok bodoh. Kalau nggak dengan dia nggak mau. Apa? Ada apanya dia itu? Ngerti tidak? Ada apanya dia tuh maksa-maksain? Senyum-senyum dia. Tolong ya, akal cerdas. Yang penting kebutuhanmu. Kalau tidak dengan dia, tolong cari yang lainnya, yang soleh. Dan mungkin dia akan mendapatkan yang lebih soleh dari Anda. Makanya ada pendidikan dari Nabi SAW, istikharah. Kalau ingin menikah dengan istikharah. Bahkan ada, perlu kami sampaikan, ada seorang itu bodoh dengan kebutuhannya. Sehingga dia kadang mengambil sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ini, pemikiran ini hadir di saat ada yang bertanya. Pada pertemuan yang lalu di hari Jumat. Ada seorang yang berkata, saya masih sekolah kuliah, calon istri saya sudah bekerja. Kemudian istri saya sudah nerima apa adaku. Biarpun saya dalam keadaan belum bekerja. Saya jawab, itu istri cerdas, itu calon istri cerdas. Kadang begini nih, seorang wanita yang sudah punya usaha, punya uang, gara-gara dia ingin mempunyai suami yang lebih gede dari dia, nggak dapat suami. Ini yang banyak. Kalau Anda seorang wanita sudah punya penghasilan, artinya urusan rezeki Anda sudah tidak butuh. Anda hanya butuh itu loh, satu, seorang laki-laki yang bisa sayang kepadamu, butuh kepadamu. Cuman kadang dia dibuai oleh kebodohannya. Padahal kalau dia ingin rela, yang penting dia orang soleh. Selesai, alangkah mudahnya mencari suami kan? Suami tidak punya kerjaan, nanti dapat kerjaan insya Allah. Ini makanya banyak sebagian wanita ini gara-gara karir. Gara-gara sudah punya pekerjaan, ya, karir, gelar, jabatan tinggi, pengen punya suami harus lebih. Ya nggak ketemu tuh. Anda sebetulnya yang Anda butuhkan adalah suami yang santun kepada Anda. Urusan rezeki bareng-bareng. Biarpun Anda yang ngasih nafkah, kemuliaan pada diri Anda. Suami belum punya kerjaan, dibantu, dipacu agar dia bisa bekerja yang halal bersih. Jadi wahai wanita, yang Anda sudah cukup rezeki, jangan mikir kecuali mikir yang halal. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kami menemukan beberapa saudari-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kami perhatikan mapan urusan ekonomi, akan tapi ribut urusan pernikahan karena apa? Salah cara berpikirnya. Dia mencari yang tidak dibutuhkan. Padahal duit sudah ada. Kenapa harus mencari suami yang berduit? Ini pada senang semua nih yang nggak punya duit nih. Baruan bagi sama saya nanti. Nah, ini makna, ini kalimat ini benar. Jadi wahai para wanita, Anda butuh kepada seorang. Anda harus pikirkan masa depan Anda adalah dengan cara yang positif. Rizki yakinlah, kemarin sudah kami sambung. Iyakunu fuqara yunubullah. Kalau engkau tidak mampu, laki-laki, engkau menikahi seorang perempuan jangan karena kayanya. Awas, hati-hati. Gara-gara ngomong begini, wah ini dapat. Nah, kalau engkau menikahi seorang wanita karena kekayaannya, Allah akan hinakan engkau dengan kefakiran. Tapi nikahilah dia karena Anda ingin mencari kemuliaan. Anda ingin mencari yang halal, Allah akan mudahkan urusan rezeki Anda. Baik, kembali yang bertanya tadi. Jadi ingat, adik-adik putriku yang Anda sudah merasa cukup, atau wahai para orang tua yang Anda alhamdulillah rezeki sudah ada, kalau cari menantu yang soleh yang penting. Kemudian masalah urusan rezeki, Anda punya modal, kenapa susah? Yang dibutuhkan oleh putri Anda adalah seorang yang soleh. Yang kalau soleh tidak akan merongrong, soleh tidak akan jahat. Tapi biarpun dia kaya, kalau jahat tidak karu-karuan, Masya Allah. Luar biasa. Baik, ini
Adikku yang aku cintai yang tadi bertanya, kalau problemnya adalah Anda memang sudah butuh, Anda menikah. Kalau Anda sudah butuh belum waktunya, Anda sudah butuh belum waktunya, mungkin Anda terlalu kecil, atau mungkin susah Anda untuk melakukannya, Anda harus menghindar. Nabi Muhammad mengajari, kalau tidak mampu berpuasa, kalau tidak mampu melakukan pernikahan, hendaknya berpuasa. Berpuasa ini maknanya adalah mengekang hawa nafsunya. Fa'innahu lawija. Kemudian setelah itu adalah dia berpuasa. Kalau menikah, aghaddu lil basar, menjadikan mata ini mudah terbejamkan karena sudah punya yang halal. Di saat melihat yang haram, dia langsung bayangkan yang halal, pahala. Baik. Jadi dengan berpuasa, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kalau kita simpulkan, caranya bagaimana anak-anak muda untuk menghindari pacaran? Yang pertama, tahu apa yang kami sampaikan. Mafhum pacaran itu. Apa maksud pacaran? Dari mana keharaman pacaran? Sebab kalau kayak apapun, kalau Anda tidak menganggap pacaran itu sesuatu yang berbahaya, orang akan nyantai. Yakini kalau pacaran itu berbahaya. Dan itu hakikat hakikat keharaman yang difirmankan oleh Allah, wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat dengan zina. Dan ketahuilah tidak ada orang berzina kecuali dahulu dengan pacaran ini. Kecuali memang kerjaannya zina, orang yang suka jual diri, tidak. Tapi orang normal, orang baik tidak akan melakukan zina kecuali dari pandangan, omongan, duaan, baru setelah itu melakukan zina. Ini. Jadi yakini, fahami makna ini. Pacaran itu membahayakan. Satu. Yang kedua, carilah teman yang benar. Kalau temanmu pacaran, mau tidak mau kau akan pacaran. Lu pacarnya siapa? Sapi, mungkin sapi. Sapi siapa? Enggak punya. Kok gitu kamu? Enggak laku ya, no. Dibilang enggak laku sudah pusing, no. Iya, daripada aku. Akhirnya bisa mikir kepikiran terus karena temannya suka apa? Pacaran. Tapi kalau temannya suka ingatkan, Allah jangan. Enggak baik, takut zina dan sebagainya. Punya pergaulan yang baik. Makanya bisa saja hari ini mengambil keputusan. Aku berjanji tidak akan mau berteman yang pernah berpacaran. Hebat. Agar dirimu aman. Hari ini ada yang bertanya, ada sekolah umum tapi sudah budaya pacaran, bagaimana? Kamu jangan bergaul dengan mereka. Ketularan. Sebab yang namanya kejelekan dan kebaikan itu mudah nular. Tapi yang namanya kejelekan sangat mudah untuk menular. Merasa malu. Padahal urusan pacaran itu bukan masalah orang itu cantik tidak cantik. Yang jelek pun bisa pacaran, yang cantik juga apa? Pacaran, sebab urusan syahwat. Sehingga kadang-kadang gara-gara gak pacaran, kayak gak laku. Kadang yang bodoh ibunya, nak, kamu sudah 19 tahun kok belum punya pacar, nak. Ibunya, ibu sakit. Sudah begitu hadir pengajian paling rajin. Ini musibah. Ibu ini kupingnya di mana? Anak-anaknya disodor-sodorkan suruh pacaran-pacaran. Yang masuk neraka duluan adalah ibunya sebelum anaknya. Inilah wahai kaum muslimin pendidikan. Ya, saudaraku, adikku tadi cari pergaulan yang baik. Cari pergaulan yang baik, kemudian setelah itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan daripada itu semuanya. 3 saja rumusnya. Pahami pacaran itu membahayakan. Yang kedua, cari teman yang baik. Teman hidup atau teman mati? Baik? Teman hidup atau teman mati? Benda mati, laptop. Gambarnya enggak karu-karuan, gimana enggak pusing? Ayo. Jadi teman hidup dan teman mati itu diselamatkan. Akan tapi teman hidupmu adalah Al-Quran, hadis Nabi, tausiah, sejuk hati. Enggak kepikiran yang enggak. Kemudian di saat Anda sudah pada waktunya, jangan ragu. Maju tak gentar. Nikah. Itu aja, bismillah ya. Padahal aku nikah. Makanya kita ingin budayakan pernikahan. Saya ingin budayakan menyederhanakan pernikahan. Dan alhamdulillah itu, kalau kami ngomong begini tuh enak. Sebab orang ngomong kalau tidak ngasih contoh nggak sah. Sampai hari ini saya nikah belum resepsi. Nih ada di belakangnya. Resepsi nanti kalau sudah punya cucu 20 katanya. Saya nikah belum pakai resepsi. Rencana tuh pulang ke Indonesia mau resepsi. Sampai di Indonesia nggak sempat resepsi. Setiap hari hadir resepsi. Sudah tidak usah resepsi, sudah cukup resepsinya anak-anak santri aja deh. Hadir sampingnya foto, belakangnya kuade, itu tuh miniati resepsi. Jadi kalau kita hadir anak-anak nikah itu mik di kanan, saya di kiri, niati numpang resepsi ini. Itu saja sudah selesai, nggak ada yang kurang semuanya. Itu
Jadi waktu itu nikah kami sangat sederhana, bahkan asal tahu saja dan bisa ditiru untuk yang muda-muda ini. Saya itu nikah dengan istri dulu itu, dengan Umi, itu masih sekolah ya waktu itu. Maka BSS, bayar sendiri. Ngerti ya, sendiri-sendiri. Yang penting jangan takut. Ya, buktinya bayar sendiri-sendiri, kenyang semuanya juga. Tidak ada masalah. Ya nyaman, alhamdulillah. Jadi tolong itu ya. Adik-adikku, takutlah kepada Allah. Zina sekali yang terjadi kebusukan. Wala taqrabu zina, jangan main-main. Zina sekali adalah kebusukan di dunia dan di akhirat. Yang sudah kepleset segera menikah. Yang sudah kepleset tutup aib itu, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan pengampunan. Kemudian carilah yang benar. Hati-hati, sudah selesai. Kenapa kok saya ini ngomong urusan gini kok selalu? Bu, Pak, saya itu sering di mana-mana buka konsultasi lewat apapun. Banyak pengaduan-pengaduan itu. Yang menunjukkan fatwa ini harus senantiasa digembar-gemborkan. Karena banyak kejadian. Allah. Semoga Allah mengampuni yang pernah kepleset. Dan Allah menjaga yang masih selamat. Dan yang pernah kepleset semoga dikembalikan kepada Allah. Dengan kehidupan yang normal diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa dihidangkan oleh masyarakat.